Oke, jadi ada hal utama yang wajib teman-teman hindari agar nanti bisa sukses untuk di YouTube Short ya. Nah, di sini saya akan masuk ke aplikasi YouTube Studio dan sebagai contoh ya, sebuah channel yang sudah dimonetisasi. Oke, di sini saya sudah berhasil masuk di bagian dari aplikasi YouTube Studio dan ini merupakan sebuah channel yang sudah dimonetisasi. Ini hanya sebagai gambaran saja. Ya, buat teman-teman yang belum dimonetisasi, semoga nanti cepat dimonetisasi dan gambarannya adalah seperti ini. Setelah kita dimonetisasi, nanti akan muncul menu pendapatan. Nah, contohnya di bagian atas ada menu pendapatan seperti ini. Nah, jika teman-teman klik, nah contohnya ada penghasilan $25 ya, seperti ini. Jadi penghasilan, perlu teman-teman ketahui penghasilan dari channel YouTube ini bukan banyaknya subscriber ya. Jadi teman-teman bisa paham di sini. Jadi penghasilan di channel YouTube ini tergantung dari penontonnya. Kalau subscribernya sedikit, penontonnya banyak, pendapatannya tetap besar ya. Tetapi kalau subscribernya banyak, penontonnya sedikit, ya penghasilannya tetap sedikit ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi untuk gambaran buat teman-teman nanti ketika sudah dimonetisasi. Dan saya doakan buat teman-teman yang lagi berjuang semoga juga cepat dimonetisasi. Nah, itu harapan saya ya. Nah, di sini ada Oktober, ada September, $28, $18. Dan kenapa sih channel ini penghasilannya masih kecil? Ya karena channel ini masih belum maksimal saya untuk merawat channel ini ya. Jadi karena saya juga masih fokus di konten short ya. Nah, selanjutnya untuk penghasilan totalnya itu di mana? Teman-teman tinggal klik di bagian dari logo dolar di sini ya. Teman-teman tinggal klik saja di sini. Nah, di sini akan muncul untuk penghasilan kita. Oke, dan di sini ada apakah sudah pernah gajian? Ya, jawabannya sudah, asalkan kita sudah nggak ada masalah di Google AdSense. Nah, di sini kita cek di lihat pembayaran seperti ini. Nah, oke ya. Jadi di sini sudah dibayar sekitar 1.300.000 ya, dan ini sudah masuk di tanggal 22 Juli 2024 ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di channel Sahabat Kreator. Nah, di sini kita masuk di aplikasi YouTube seperti ini ya. Oke, jadi di sini saya sudah membagikan ya untuk konten short saya. Di sini sudah saya bagikan dari 51.000 subscriber, kemudian satu hari 52.000 subscriber, satu hari lagi 53.000 subscriber. Dan untuk saat ini sudah berubah juga ya. Jadi untuk subscribernya juga sudah alhamdulillah sudah luar biasa ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas hal utama buat teman-teman, dan nanti saya akan masuk ke channel short saya agar teman-teman juga bisa tahu ya. Nah, jadi ada utama yang perlu teman-teman ketahui agar nanti tidak gagal ketika teman-teman membangun channel YouTube baru ya. Jadi kalau channel baru ya, ini ada hal yang utama, tapi berbeda kalau channel yang sudah besar. Jadi kalau channel yang sudah besar itu nggak masalah, tapi kalau channel baru ada hal utama yang wajib teman-teman ketahui ya. Nah, di sini untuk sebagai referensi saja untuk membuktikannya, di sini saya akan masuk di aplikasi dari YouTube Studio seperti ini. Nah, dari 53.000 subscriber tadi, sekarang teman-teman bisa cek di sini untuk channel YouTube Short saya dari 53.000 satu hari ini sudah berubah menjadi 57.790 ya, dan total penayangan sudah mencapai sekitar 1,5 juta penayangan. Dan selanjutnya di sini kita cek di bagian dari penayangan. Oke, jadi ini real ya, jadi nggak ada editing di sini. Penayangan juga tinggi karena saya masih berfokus di sini. Kemudian juga kita cek seperti ini, teman-teman bisa cek 1,5 juta penayangan ya. Jadi ada 1.500.000 penayangan. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas ya. Jadi hal yang harus teman-teman hindari ketika membangun sebuah channel short ya. Dan saya juga lagi mengembangkan channel baru. Mungkin teman-teman yang sudah melihat untuk video saya tadi, itu saya sudah mengembangkan channel baru ya, dari 0 subscriber ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada subscribernya teman-teman ya. Padahal baru tadi sore saya membuat sebuah channel tersebut. Nah, tentunya ketika teman-teman paham, pasti sebenarnya kalau di YouTube ini kalau teman-teman tahu ya, itu sebenarnya agak mudah ya untuk mendapatkan subscriber. Nah, yang paling sulit adalah di bagian dari jam tayangnya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada hal yang wajib teman-teman hindari ketika teman-teman membangun sebuah channel short yang baru ya. Jadi kalau yang lama, yang sudah besar itu sih nggak masalah. Tapi kalau kita yang baru, kemudian untuk algoritmanya juga belum terbentuk, rekomendasinya juga belum ada. Nah, ini ada satu hal yang wajib teman-teman ketahui agar nggak gagal di konten short. Yang pertama adalah
kontennya ini konten campuran. Jadi teman-teman hindari konten campuran. Jadi konten campuran ini itu bisa menjadi penyebab buat teman-teman bisa gagal untuk di short ya. Jadi bahkan untuk view-nya juga akan berkurang. Nah, karena apa? Karena dari YouTube ini nanti akan bingung nih ya menentukan niche konten dari teman-teman ini konten apa. Nah, jadi untuk sesuai dengan pengalaman saya pribadi antara video short dan juga video panjang ini sama ya. Untuk mendapatkan sistem rekomendasi di channel YouTube ini juga sama ya, harus fokus pada satu niche konten. Nah, kenapa? Ya karena sistem rekomendasi ini dia akan menyarankan untuk konten kita ya. Jadi di sini buat teman-teman yang baru membangun sebuah channel konten short, wajib hindari yang pertama adalah konten campuran. Jadi konten campuran wajib dihindari karena akan susah terbentuk untuk algoritma dari teman-teman dan akan susah mendapatkan rekomendasi. Dan untuk cara mengaktifkan menu rekomendasi itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi hal yang paling utama ya, karena saya sudah riset, saya sudah praktek kemarin, saya coba tes ya. Jadi saya coba tes, saya coba campuran, itu nggak ada perubahannya ya. Jadi saran dari saya buat teman-teman semua, hindari konten campuran karena saya sudah riset itu nggak ada perubahan ya. Jadi fokus pada satu niche konten, dan yang kedua adalah fokus ya. Jadi fokus ini yang utama nih. Ketika kita sudah fokus pada satu niche konten, kita lihat konten yang lain lebih rame, kita ikut juga seperti itu. Nah, itu namanya nggak fokus ya. Memang godaan ya, godaan ketika kita membangun channel YouTube ini tidak fokus ya. Jadi kalau kita sudah fokus di satu niche konten, misalkan kita fokus nih tentang tutorial YouTube nih, kita sudah fokus nih. Kemudian ada juga nih nanti tutorial Shopee yang penontonnya rame, kita ubah lagi ke situ. Nah, jadi saran dari saya fokus pada satu niche konten. Nah, misalkan teman-teman nih video shortnya tentang mancing, ya udah teman-teman fokuskan memancing. Jadi kalau ada video lain yang tentang fakta-fakta terkini ataupun yang lebih viral, ya teman-teman jangan terkecoh. Jadi intinya kuncinya kita itu jangan terkecoh saja teman-teman ya. Jadi fokus, kemudian hindari konten campuran ya. Kalau campuran akan lebih sulit ya, sulit dari YouTube sendiri akan mengetahui untuk channel ini niche-nya apa sih. Jadi seperti itu, jadi akan bingung ya untuk rekomendasinya. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi hal utama yang wajib teman-teman hindari ketika membangun sebuah channel short agar nanti bisa lebih berkembang ya, itu adalah konten campuran wajib dihindari. Kemudian yang kedua, ya rajin upload, itu pasti karena konten short ini lebih mudah teman-teman mendapatkan penayangannya. Oke, nah contohnya di sini ya, kalau kita sudah mendapatkan sistem rekomendasi, penonton kembali juga akan bertambah yang menjadi 32.000. Bahkan di sini juga ada penonton baru. Teman-teman saat cek ada penonton baru, kita klik seperti ini. Nah, di sini untuk penonton baru 1.099.000 ya. Jadi ini real. Nah, ini penonton yang kembali, kemudian ada penonton baru. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman untuk mengecek seperti ini itu teman-teman bisa di aplikasi YouTube Studio, karena aplikasinya teman-teman juga bisa wajib punya ya. Jadi wajib punya aplikasi YouTube Studio ini. Oke ya, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua, dan juga sebenarnya saya juga sudah riset di beberapa channel, dan mungkin buat teman-teman yang sudah mengikuti saya dari awal mungkin paham, dan buat yang masih baru datang di channel ini bisa cek video saya, itu banyak saya membahas seputar channel-channel hasil riset ya. Tetapi jujur tujuan saya bukan konten short ya, tetapi masih di versi konten panjang ya. Jadi short ini ya tentunya di sini hanya mengedukasi buat teman-teman ketika menggunakan konten short ini akan lebih mudah mendapatkan penayangan ya, dan juga ya tentunya subscriber. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa penghasilan dari channel YouTube itu tidak bergantung pada jumlah subscriber ya. Jadi itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi bukan banyaknya subscriber gaji kita besar, itu enggak. Jadi pendapatan di YouTube ini tergantung dari banyaknya penonton. Seberapa banyak penonton kita, maka penghasilan akan tinggi ya. Kemudian kalau kita subscribernya kecil, penontonnya banyak, pendapatannya juga tetap akan tinggi. Tetapi kalau subscribernya banyak, penontonnya sedikit, yaitu pendapatan akan kecil ya. Jadi seperti itu saja, dan saran dari saya jangan fokus pada penghasilan terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman fokus buat konten ya, fokus konsisten, jangan bolong-bolong ya. Kalau untuk konten short saran dari saya jangan bolong-bolong ya, usahakan lebih perbanyak lagi, karena kalau untuk edit konten short mungkin itu lebih mudah dibanding edit video panjang. Oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi informasi dan juga inspirasi kepada teman-teman semua. Tetap semangat, walaupun modal HP kita juga bisa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.